Hai, balik lagi di channelnya Karis Habiki. Setelah sekian lama nggak upload video, akhirnya punya kesempatan lagi buat upload video. Nah, biasanya aku bahas soal mesin-mesin espresso yang komersil. Kali ini aku mau bahas soal mesin fully automatic merek DeLonghi dengan tipe Dynamica Plus. Dynamica Plus ini seri tertinggi dari DeLonghi. Oke, hari ini mau bahas apa? Mau bahas tentang apa sih yang perlu diperhatiin sebelum membeli. Terus kedua, do and don't-nya ketika penggunaan si mesin. Terus yang ketiga tuh ada maintenance-nya gimana. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama tadi mau bahas soal apa yang perlu diperhatiin ketika beli mesin fully automatic. Kayak yang pertama tentu beli sama orang yang tepat, penjual yang tepat, yang punya after sales. Jadi usahain setiap beli mesin apapun harus ada after sales-nya. Karena percuma mesin bagus kalau nggak ada after sales-nya. Yang kedua, yang namanya mesin fully automatic pasti didesain buat mempermudah pekerjaan kita untuk buat kopinya. Nah, makanya mesin fully automatic itu biasanya grindernya nyambung sama si mesin jadi satu. Jadi kalau mesin fully automatic nggak banyak ukuran pilihan, nggak banyak pilihan ukuran gilingan di mesinnya. Jadi perhatiin kalau pakai mesin fully automatic, pemilihan biji kopi itu jangan pakai yang terang atau yang biji kopinya keras. Usahain pakai biji kopi yang minimal medium dark atau yang dark roast, karena biar bisa giling si biji kopi lebih maksimal lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau bahas do and don't-nya ya. Jadi yang wajib diketahui, yang mesin fully automatic ini jangan ubah ukuran gilingan dalam posisi mati. Jadi kita harus ubah ukuran gilingan itu sambil giling si biji kopinya. Contoh ya. Oke, ini contohnya aja. Sebelum kita bahas spesifikasinya. Jadi ini kondisinya mesin lagi mati. Kita nggak boleh ubah-ubah ukuran gilingan. Jadi kalau mau ubah harus sambil giling. Lagi giling sambil diubah. Nah gitu. Sambil diputar adjustment-nya. Coba ya. Oke, nah ini sambil buat kopinya aku mau bahas sedikit tentang spesifikasi mesin DeLonghi. Jadi mesin ini punya layar atau display yang udah touchscreen. Jadi di sini banyak menu, banyak pilihan. Kalau umumnya cuma ada 4 menu, ada single espresso, double espresso, terus ada cappuccino, cafe latte. Di sini ada banyak. Ada hot waternya, ada mocha latte-nya, ada macchiato-nya, ada flat white, ada double shot, ada lungo-nya, banyak. Jadi kita bisa set semuanya sesuai yang kita mau. Oke, nah ini kita udah atur. Ini masih kasar ya. Jadi nanti kita bakal coba halusin sambil giling, sambil putar si adjustmentnya ini. Oke, sedikit bahas spesifikasinya tadi. Jadi mesin ini udah ada fitur connection ke Bluetooth. Jadi kita bisa set semua yang ada di sini dari HP pakai aplikasi DeLonghi. Jadi nanti kita aku bakal contohin juga gimana cara pakai si aplikasinya. Oke. Nah, ini kelihatan agak encer. Ini sekaligus aku mau halusin supaya gradasinya pas sambil buat kopinya. Pindahin dulu. Oke. Ini biji kopinya udah mau habis, tambah dikit ya. Oke. Oke, kita coba. Kita masih buat espresso aja sambil dihalusin. Oke. Nah, ini buat espresso sambil halusin biji kopi. Cuman yang sekarang mau keluar ini grand size-nya masih bercampur sama yang sebelumnya, sama yang sambil dihalusin tadi. So, kalau kita habis halusin atau kasarin, yang keluar ini belum ukuran yang benar. Jadi kita harus buang dulu yang ini. Kita lihat nanti mungkin ini masih agak ngocor, agak encer. Setelah ini baru kita buat lagi, itu pasti ukuran yang benar ya. Nah itu kelihatan udah better, cuman masih agak ngocor. Nah aku mau tahu juga kalau di sini tuh ada beberapa pilihan profile. Jadi ada profile 1, profile 2, profile 3.
Nah, biasanya kalau kita di kantor ya, jadi ini mesin buat kantoran, kita tuh ada beberapa divisi. Contoh divisi A, divisi B, divisi C. Ketiga divisi ini punya selera kopi yang beda-beda. Jadi kita bisa set profile 1, contoh itu buat divisi A, profile 2 buat divisi B, profile 3 buat divisi C. Jadi setiap divisi itu punya resepnya masing-masing. Jadi misalnya pengen ngopi, tinggal switch jadi profile A ke profile B, gitu kan. Jadi mau buat kopinya tuh seleranya udah sesuai sama selera kita. Oke, nah ini kita harus buang dulu. Tapi ini udah better ya. Kelihatan ini nggak ada kremanya, ini ada kremanya. Buang dulu. Nah, inilah ukuran yang sebenarnya. Ini pasti much better dibanding yang ini. Buat sekali lagi. Oke, terus tadi yang masalah downnya tadi ya, jangan putar grand size-nya dalam posisi diam, harus sambil digiling. Nah, nanti aku mau kasih tahu apa yang harus dilakuin setelah kita buat kopi. Kita harus rinse atau bilas si group head-nya. Ini kalau di mesin komersil tuh kayak back flush. Jadi setiap kali kita habis buat kopi, back flush dikit lah, biar group head-nya bersih, gitu. Nah, ini kelihatan airannya udah mulai pelan, udah mulai mengecil. Tandanya apa? Grand size-nya udah mulai halus, gitu. Kebetulan beans yang kita pakai kali ini tuh Black Velvet dari Tovin. Ini beansnya medium dark, nggak terlalu gelap. Jadi kalau mau kasih saran, pakai beans untuk mesin volumetric itu yang bisa, kalau bisa yang dark roast. Oke, nih kremanya udah makin tebal, udah better. Aku mau coba. Very good. Panasnya udah oke. Nah, kita juga bisa tambahin air panas nih. Ini aku cabut dulu ya. Jadi ini tempat buat si susunya kalau kita mau buat cappuccino atau cafe latte. Ini aku ambil dulu spoutnya untuk air panas. Oke, tinggal dicolok. Nah, di sini ada menu hot water. Tinggal tambahin, pencet hot waternya. Kelihatan? Ini walaupun kecil kayak gini tapi panasnya maksimal. Sesuai selera, kalau udah cukup kita tinggal tekan stop. Oke, aku mau dikit aja biar strong. Oke, jadi kalau kita pakai mesin DeLonghi ini, usahain sediain satu cangkir buat ngeflash si group headnya. Habis buat kopi yang kita minum, pakai cangkir yang kotor buat ngeflash. Jadi habis buat kopi kita flash buat nyuci si group headnya. Jadi kita masuk ke menu sini, setting, rinsing. Nah, ini flash pakai air panas keluar dari group head. Kelihatan nanti. Ini makan waktu sekitar 5-10 detik aja, sebentar. Nah, kalau aku sih kira-kira flashnya segini udah cukup bersih, aku tekan stop. Gitu. Kita back lagi. Oke. Nah, tadi aku bilang kita nggak boleh jas sambil dalam posisi diam. Kedua, setiap habis buat kopi itu harus di flush supaya bersih group headnya. Terus yang ketiga, ini kita mau praktek buat cappuccino atau cafe latte, tapi nggak usah pakai fresh milk ya, karena nanti bakal panjang videonya bongkar-bongkar bersihin ini. Yang pasti kalau kita habis buat cappuccino atau cafe latte itu harus dibersihin si selang-selangnya. Ini juga kita bersihin. Jadi di sini tuh ada menu pilihan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini ada foam yang nggak terlalu tebal. Ini foam yang agak tebal. Ini foam yang tebal dan ini clean. Jadi kalau kita pengen hasilin foam yang tebal, kita bisa switch, geser ke sini. Atau pengen lebih tebal, geser ke sini lagi. Nah, kalau udah selesai kita buat susu, kita bakal clean, masuk ke sini. Gitu. Dan mesinnya bakal otomatis nge-clean si tempatnya ini. Oke ya. Nah, ini wajib. Jadi setiap kali kita habis buat, kita bersihin bekas susunya tadi. Yang pertama tadi grand size, yang kedua flush group head, ketiga bersihin si tempat susunya. Nah, aku mau coba konekin si mesin ini pakai apps di HP supaya kalian tahu mesinnya secanggih apa gitu ya. Oke, aku udah install aplikasinya, namanya tuh DeLonghi Coffee Link. Buka aja.
sorry. Nah, kita konekin ke si mesin pakai koneksi Bluetooth. Nyalain dulu. Udah nyala. Kita masuk ke setting. Di sini ada pilihan Bluetooth. Oke. Oke, kita cari si mesinnya. Oh, sorry, Bluetoothnya udah nyala belum? Oke, udah. Connect. You need to wait until the connection. Nanti aku masukin ini. Thousands of tears later. Op. Connected. Sudah connect. Kita buat kopi. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada espresso. Ada long black, two shot espresso, ada cappuccino, mochaccino, cafe latte, flat white, macchiato, dan banyak pilihan lagi. Kita coba aja langsung ya. Kita buat kopi ya. Buat kopi, nggak usah pencet mesinnya, pencet sini aja. Mau buat espresso. Let's brew. Tuh. Yang canggih dari mesin itu punya CCTV. Tuh, ada biji kopi yang lagi kegiling. Kelihatan di dalam. Gitu ya. Beneran CCTV, Oh, Bang. CCTV, bener. Ini beneran CCTV. Saking canggihnya, kelihatan biji kopinya lagi bouncing. Asapnya keluar, lagi ngerebus air. Enggak ya, bercanda ya. Kita tunggu. Jadi di sini juga ada persentasenya, udah berapa persen. Nah, tuh, kelihatan kan? Jadi kalau misalnya kalian pakai mesin ini di kantoran, misalnya kalian bos gitu kan, tinggal pencet, ada gelas dari HP, kopi aja jadi, tinggal minum. Asik kali ya? Asik. Oke, udah jadi, tinggal diminum aja. Mau air panas, malas mencet mesinnya, bisa dari sini. Hot water, mana hot waternya? Tuh, hilang nggak? Mau berhenti? Stop. Memang mesinnya canggih. Oke ya. Jadi kita bisa connect ke aplikasi. Oke. Nah, selanjutnya yang paling penting itu sebenarnya di bagian maintenance. Maintenance ini dilakuin daily, rutin setiap hari, pagi pakai, siang pakai, sore pakai, selesai pakai, kita closing, kita bersihin. Yang pertama, kita wajib bersihin ini. Nah, setiap kita habis buat tuh ada ampasnya atau paknya. Ini kita harus buang tong sampah atau boleh dimanfaatin jadi pupuk kalau kita punya bunga. Kalau kali ini buang aja deh, dikit buang. Ini cuci di sink, dibersihin, pasang lagi. Oke. Masukin. Nah, terus yang paling penting tuh nanti kita bakal bersihin di area samping temper. Itu buat ngepres si bubuk kopinya. Jadi kita harus matiin mesin dulu. Matiin mesin. Kita tarik keluar tempat airnya. Kita buka, boleh ke sini. Jadi hampir semua video aku di YouTube tuh dibantu sama Anneke Tita. Bisa liatin nggak? Nah, kemarin itu juga kan videonya kan. Thank you loh Tita, udah selalu bantuin. Oke, tarik, keluar. Nah, dia di sini tuh lokasinya. Nih, kita buka. Oke, di sini ada temper, pencet yang merah ini, tarik keluar. Oke, nah ini kotor nih. Kotor, kita harus lap dulu. Ini dilap, dibersihin. Ini boleh diginiin juga. Nah, bersihin. Jadi ini rutin, setiap closing habis pakai bersihin. Ini tempernya kita bisa tarik ke dalam. Tuh, dalamnya dilap juga. Sebersih-bersihnya. Dan kalian wajib punya ini sih sebenarnya, food grade lubricant. Ini buat ngasih pelumas supaya ngocok itunya si tempernya itu licin. Biar enak keluar masuknya. Jadi ada dua bagian yang mau kita kasih. Di sini sedikit biar licin.
ditambah lagi di bagian dalam. Kelihatan nggak Tita? Gearnya. Aku tunjuk ya. Itu. Kelihatan? Oke. Ini ada pelumasnya. Kasih dikit. Oke. Nah, ini juga ada bekas cipratan. Kita lap juga. Jadi yang bikin umur mesin panjang itu inilah dia, perawatan rutin setiap hari. Kita balikin lagi ke posisi semula. Nah, kalau udah, kita tinggal pasang. Tinggal diceklekin aja, masuk ke dalam, dorong. Ceklek, tutup, pasang lagi. Oke, kita nyalain lagi. Oke. Jadi yang wajib kalian lakuin itu yang tadi, yang pertama, ulang dari awal ya, aku rangkum. Jangan putar grand size atau grand size dalam posisi diam, usahain sambil buat kopi. Terus yang kedua, setiap habis buat kopi kita flush terus group headnya biar bersih. Ketiga, setiap habis tim susu wajib dibersihin ininya pakai menu yang clean ini. Terus kalau udah selesai closing kayak gini, kita buka. Ini kita bisa cabut, cuci, sikat pakai air, pasang lagi, masukin ke sini, pasang ke sini. Terus yang terakhir tuh kita wajib bersihin tadi si bagian tempernya sama kasih pelumas biar awet. Oke, jadi kurang lebih itu buat do and don't-nya dan kenapa kalian harus beli mesin DeLonghi Dynamica Plus ini. Semoga video ini membantu. Terima kasih buat kalian yang udah support aku dari awal, dan aku buat video ini dan video-video sebelumnya tujuannya buat bantu kalian semua yang ada di industri F&B ini. Wow. Thank you. Sorry guys, ada yang ketinggalan. Kalau kalian beli mesin DeLonghi ini, nanti bakal dapat ini. Isinya ini buat descaling, buat bersihin bagian dalam mesin. Terus nanti bakal dapat juga ini water filter dipasang di bagian water tank, tangki air. Cuma ini nggak aku buka karena mesinnya masih baru. Terus bakal dapet, nah ini sendok buat si bubuk kopinya. BTW ini bisa juga pakai bubuk kopi ya. Kalau yang ini buat biji kopi, nah ini buat bubuk kopi. Bubuk kopi masukin ke sini, gitu. Terus ada lagi ini sikat buat bersihin si selang susu tadi, bersihin. Terus ini ada lagi Alkitabnya DeLonghi, banyak, tebel. Ini ada versi Inggris, Rusia, versi Arab juga ada, versi Cina, Arab tuh. Lima huna. Oke, ana, antum, antuma, antuna. Oke, sip. Jadi ini nggak pernah dibaca Alkitabnya, kita masukin lagi. Di sekian ya videonya. Closing lagi, nggak usah? Nggak usah, tadi di closing. Oke, thank you.